Ya, silakan Pak Mu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Numan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Tabi'ahum ila yaumidin. Bacain. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik ketika kita mendapatkan hidayah dan taufiknya. Dan senantiasa kita mampu dan yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap detiknya, setiap menitnya, apapun yang kita lakukan. Dan semoga ketika Allah mengawasi, perilaku kita senantiasa sesuai dengan syariatnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah, terlimpah pula kepada keluarga, para kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'i wa tabi'ut tabi'innya. Dan semoga syafaat itu terlimpah pula kepada kita yang senantiasa kerja keras, yang senantiasa terus berikhtiar, memampukan diri, memantaskan diri di hadapan Allah. Semoga Allah mencatat setiap amal ibadahnya dan dicatat pula sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, insya Allah pagi ini akan dikaji tentang kitab Riyadhus Shalihin, tentunya bersama Ustadz Gun-Gun. Mudah-mudahan beliau sehat, yang senantiasa mendampingi kita di kajian pagi ini. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di kajian Bait Al-Hikmah Khalifatur. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan ya di hari Rabu ini. Kita akan sapa dulu guru-guru kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Tinggal berapa hari lagi kita nih? Bisa berkumpul 4 hari lagi. Ya. Kita tanggal 27. Bunda, wejangan apa yang pagi ini yang bisa kami dapatkan? Ya. Sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambut bulan Ramadan yang sangat indah dan mulia ini, ada hukum-hukumnya di dalam saum itu. Yang pertama ada yang hukumnya wajib, yaitu saum di bulan Ramadan, saum qada, saum nadar, dan saum kifarat. Ada yang hukumnya haram, saum. Ada yang hukumnya saum itu haram, yaitu di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Tasrek. Sesudah Idul Adha, masih 3 hari lagi kita bisa motong, itu diharamkan untuk laksanakan saum. Ada yang hukumnya sunnah, yaitu saum Senin dan Kamis, saum 6 hari di bulan Syawal, saum Daud, 1 hari saum, 1 hari tidak, 3 hari pertengahan saum, dan saum di bulan Muharram. Itu yang hukum-hukumnya sunnah. Nah, bagi ibu-ibu harus mengetahui hukum-hukum ini, karena dalam menghadapi bulan Ramadan itu supaya lebih pede dalam menjalankan ibadah-ibadah. Di samping kita menimba ilmu dengan mendengarkan kajian-kajian di Khalifah dengan istiqomah, juga siap-siap bersahabat dengan Al-Quran, dan juga zikir, tahlil, tahmid, dan takbir itu menjadikan sehari-hari kita untuk di bulan Ramadan itu untuk kita laksanakan ibadah-ibadahnya. Karena ingin sekali bulan Ramadan ini mendapatkan Ramadan yang sangat indah dan mulia. Dan belum tentu umur kita sampai dengan Ramadan yang akan datang, maka persembahkanlah bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ya, menjaga diri kita dari yang membatalkan saum, terutama pahala saum. Yang susah itu menjaganya pahala saum itu. Baik, Ibu apa yang dirahmati Allah? Assalamualaikum Ustadz Gun-Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Membangun keyakinan senantiasa diawasi Allah Azza wa Jalla. Rasa-rasanya diri kita nih ya kalau diawasi dan tidak merasa diawasi kemana aja gitu ya kelakuan tuh. Mudah-mudahan kita sadar ada CCTV ya. Apalagi kalau ada malaikat raqib itu kita nggak sadar sebelah kanan kiri. Dan ada malaikat hafazoh yang senantiasa laporan. Wallahu a'lam. Aduh, mudah-mudahan amal kita baik nih Ustadz setiap harinya ya. Ustadz silahkan disampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang mempertemukan kita kembali di pagi hari ini, yang mempertemukan kembali antara ruh kita dengan jasad kita sehingga kita bisa bangun lagi mengawali pagi hari ini dengan sesuatu yang mudah-mudahan diridhai Allah dan menjadi amal saleh kelak nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih, hamba-hambanya yang salihah, umat nabinya yang senantiasa bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalannya sampai kematian menjemput kita semua dalam keadaan insya Allah husnul khatimah sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki jannah yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insya Allah kita akan meneruskan pembelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin masih di bab muraqabah. Ini insya Allah akan menjadi bagian terakhir kita. Muraqabah sebagaimana tadi diawali oleh Ustadzmu yang bahwa kita harus memiliki perasaan ditatap, dilihat dan diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena dengan begitu setiap langkah kita, setiap gerak kaki kita, ya setiap tangan kita insya Allah akan melakukan hal-hal yang diridhoi olehnya dan menjauhkan dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan murkanya. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara faidah atau di antara samaratul muraqabah, buah dari muraqabah, faidah-faidah yang bisa kita petik ketika kita memiliki perasaan muraqabah, salah satu di antaranya adalah al-iman, keimanan. Artinya keimanan seseorang itu sebagaimana kesepakatan Ahlus Sunnah bahwa keimanan manusia itu yazid wa yanqus, senantiasa naik dan juga turun. Jadi berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat imannya stabil, tetap aja segitu. Karena malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah, tidak diberikan syahwat. Malaikat melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkannya. Ya, dan malaikat, pokoknya malaikat itu taat aja gitu, tugasnya taat. La ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarhum, tidak pernah bermaksiat apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini malaikat. Nah, sementara manusia itu diberikan syahwat, diberikan nafsu, sehingga kondisi-kondisi dalam dirinya senantiasa berubah. Makanya keimanannya yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Tetapi manusia juga ada yang khusus. Ada yang yazid la yanqus. Ini imannya para nabi.
Imannya para nabi itu yazid, bertambah terus, tidak pernah berkurang. Ada juga imannya iblis. Imannya itu senantiasa berkurang. Kenapa? Karena perbuatannya memang menggoda manusia. La yazid wa yankus. Tidak bertambah tapi berkurang terus. Nah, kita ini bukan iblis, kita ini bukan malaikat, dan kita juga bukan para nabi. Artinya, kita harus bisa menjaga stabilitas keimanan kita. Nah, salah satu di antara cara menjaga stabilitas keimanan kita itu adalah keimanan. Adalah amal salih. Kata para ulama, al-iman yazidu bit-ta'ah. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan. Keimanan akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan turun dengan berbuat maksiat. Muraqabah sekali lagi bisa mengantarkan kita kepada iman yang stabil. Karena apa? Karena memang kita merasa ditatap, dilihat, diawasi oleh Allah. Sehingga setiap perbuatan kita tidak pernah atau tidak akan sembarangan. Kita akan memikirkan segala sesuatu ini bermanfaat atau tidak. Jadi detail, hitung-hitungan. Ya, orang beriman itu harus hitung-hitungan. Orang yang beriman sekali lagi dia harus hitung-hitungan. Tidak boleh dia sembarangan. Dia harus memikirkan akibat dari segala sesuatu, dari segala perbuatannya. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan orang beriman dengan orang munafik. Orang beriman itu ketika dia melihat dosa, dia seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Sementara orang munafik, dia melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, sehingga dia ditepis saja. Bahkan sebagian para salafus salih, beliau ada yang mengatakan, sungguh di antara para sahabat terdahulu ketika melihat dosa-dosa yang kecil, yang kalian anggap kecil saat ini, itu mereka takutnya luar biasa. Mengerjakan dosa kecil saja mereka takutnya luar biasa. Sementara orang-orang akhir zaman, kalian ini orang-orang sebelum kita ya. Orang-orang sebelum kita menganggap dosa-dosa yang dianggap besar oleh para sahabat itu kalian anggap remeh. Jadi makin ke sini orang semakin turun keimanannya sehingga menganggap dosa itu seperti tadi, ya, seperti lalat yang hidup di hidungnya hanya sekedar ditepis saja. Makanya ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain, kalau kita dianugerahkan oleh Allah sifat muraqabah, kalau kita belajar untuk meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, melihat kita, tidak ada satu ucapan pun yang kita keluarkan dari lisan kita kecuali akan Allah mintai pertanggungjawabannya, maka ini adalah salah satu indikasi tumbuhnya keimanan kita. Makanya buah muraqabah adalah apa? Al-iman. Al-iman. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang ketujuh, di dalam hadis yang kedua di dalam bab muraqabah ini, kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunt. Hadis ini dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Dari Mu'adz bin Jabal. Hadis ini sahih. Riwayat Imam At-Tirmizi, ya, paling tidak dinilai hasan hadis ini. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Dan akrabilah manusia dengan akhlak yang baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Lihat pesan Nabi SAW termasuk min jawami'ul kalam, ya. Perkataan yang simpel tetapi mundel. Kalau kata orang Sunda, simpel tapi mundel. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Orang yang memiliki sifat muraqabah, dia akan senantiasa takut dalam kesendiriannya ataupun dalam keramaiannya. Ada sebuah pepatah Madinah mengatakan bahwa orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, mereka itu, jadi min ahlul Madinah, di antara ahli Madinah, ketika usia mereka sudah sampai 40 tahun, maka mereka banyak menyendiri. Ya, ini luar biasa ini. Mereka banyak menyendiri. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan
kematiannya. Mereka mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Artinya, orang yang dianugerahkan oleh Allah sifat muraqabah adalah orang-orang yang benar-benar mempersiapkan diri, mempersiapkan kebaikan-kebaikannya untuk kehidupan setelah matinya. Sehingga dimanapun dia berada, maka setiap perbuatannya itu harus bermanfaat, paling tidak, setidaknya tidak menimbulkan dosa. Makanya wajar kalau Nabi SAW, la'lamanna min ummati, kata Nabi, sungguh aku mengetahui dari umatku yang akan datang membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah adalah gunung yang berada di Yaman yang tinggi dan besar. Pahalanya sebesar gunung Tihamah, tetapi Allah jadikan pahala yang besar itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena orang ini dia menampakkan kebaikan di hadapan orang, tetapi dia tidak takut dalam kesendirian. Dia tidak takut dalam kesendirian. Dia melakukan kemaksiatan dalam kesendiriannya. Dia melakukan kemaksiatan dalam kesepiannya. Sehingga ini menjadi dosa besar, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi termasuk dosa besar adalah orang yang melakukan dosa kecil dalam kesendirian. Dosanya kecil mungkin. Tidak seberapa dosanya, tidak seperti berzina, tidak seperti membunuh misalkan. Tetapi karena dia merasa aman dari pengawasan manusia dan dia tidak meyakini bahwa Allah menatapnya, ini termasuk dosa besar karena menyepelekan pengawasan Allah. Nah, ini luar biasa. Makanya amalan-amalannya itu menjadi haba'an mansura karena hilangnya rasa takut di dalam dirinya, hilangnya ketakwaan di dalam dirinya. Makanya kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk kita dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, bahwa kita sebagai manusia diberikan sifat lupa, an-nisyan. Makanya kata Nabi, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bahkan kata manusianya itu sendiri, al-insan, itu satu akar kata dengan kata nisyan, dengan kata lupa. Artinya yang namanya manusia kecenderungan menjadi pelupa itu memang wajar, memang benar. Kenapa? Karena dari sisi akar katanya saja, al-insan dengan nisyan itu sama, ya. Dengan nisyan itu sama, suka lupaan. Terlebih perasaan lupa ini ketika menyangkut kesalahan. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita lupakan, kemudian kita lupa juga untuk mengistighfarinya. Kita lupa juga untuk memohon ampun kepada Allah. Makanya salah satu di antara amalan orang-orang yang sudah melewati usia 40 tahun, amalan orang-orang yang sudah melewati usia 60 tahun, itu adalah banyak-banyak beristighfar. Dan ini diambil secara tersirat dari turunnya Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya, dan engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, dalam agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan beristighfarlah. Nah, ini adalah isyarat, kata Ibnu Abbas, ketika turun ayat ini sudah dekatnya ajal Nabi SAW, dan Nabi diperintahkan untuk banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak beristighfar. Nah, korelasinya adalah ketika kita sudah memasuki usia di atas 40 tahun. Kenapa? Karena kata Imam Al-Qurtubi, ya, yang namanya Syekh, yang namanya orang tua itu, kalau sudah usianya 40 tahun, itu sudah kolot, ya, sudah tua. Aduh, mempersiapkan bekal kematian. Harus mempersiapkan bekal kematian. Banyak-banyak beristighfar. Karena boleh jadi tadi, ya, banyak dosa-dosa yang kita kerjakan, kita lakukan, kemudian kita lupa. Jadi istighfar kita, memohonkan ampun kita, sekalipun kita tidak ingat dosa yang dulu pernah kita kerjakan, mudah-mudahan tetap terampuni. Kata Syekh Utsaimin, yang namanya maghfirah, dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan yang namanya maghfirah itu sama akar katanya dengan kata maghfar. Maghfar itu pelindung.
pelindung bagi kepala kita, sehingga kita tidak terkena sasaran panah musuh. Bukan hanya sekedar menutupi, ya, tetapi juga bisa melindungi. Nah, yang namanya maghfirah adalah ampunan Allah yang tidak hanya sekedar menutupi dosa-dosa, tetapi juga melindungi dari akibat perbuatan dosa itu. Nah, makanya kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah setiap perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Karena boleh jadi tadi ada amalan-amalan yang sudah lupa kita kerjakan, dan banyak sekali ya kelupaan-kelupaan kita menyangkut dosa-dosa kita, maka susuli dengan kebaikan, kemudian perbanyaklah istighfar. Maka insya Allah itu akan menghapuskan. Ikhwatu iman, mungkin pernah mendengar hadis An-Najwa. Hadis An-Najwa ini adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika ada di antara hamba Allah yang dipanggil secara private di hadapannya, tidak ada seorang pun yang menyaksikan, hanya antara Allah dan dia saja. Kemudian Allah tanya, ata'maluna hadza wa hadza kadza wa kadza, apakah kamu melakukan ini dan itu pada waktu ini dan pada waktu itu, jam segini, jam segitu, semuanya detail, tidak ada yang terlewatkan. Jangankan di akhirat kelak, di dunia saja ketika ada orang yang melakukan banyak dosa, melakukan banyak kesalahan, kemudian dipanggil oleh polisi atau dipanggil oleh KPK, itu rekodnya itu ada, itu lengkap itu. Bahkan 7 tahun yang lalu itu bisa di print out, disaksikan, diterangkan kepada dia, kepada si terdakwa tersebut, padahal terdakwanya sudah lupa apa yang sudah dia lakukan. Bagaimana dengan pengawasan Allah? Bagaimana dengan catatan Allah yang begitu detail, yang begitu sempurna, tidak ada yang terlewatkan. Allah tanya, ata'maluna hadza wa hadza kadza wa kadza. Kamu melakukan ini, kamu melakukan itu. Kamu pernah jahil sama si ini, kamu pernah jahil sama si itu. Kamu pernah punya niat buruk begini, kamu pernah punya niat buruk begitu sama orang ini, sama orang itu. Semuanya detail. Bahkan orang yang bersangkutan merasa bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kata Allah, sebagaimana aku telah menutupi aib-aibmu, dosa-dosamu di dunia, maka sekarang pun aku tutup aib-aibmu itu. Nah, yang namanya maghfirah, iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, adalah Allah menutupi dan Allah tidak memberikan akibat buruk dari perbuatan dosa kita. Padahal orang tersebut sudah merasa bahwa dirinya akan diazab oleh Allah. Masya Allah, ya Masya Allah. Luar biasa pengampunannya Allah. Tetapi harus ada usaha dari kita. Usahanya apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita harus selalu sibuk menyibukkan diri dengan berbagai macam kebaikan. Jangan pernah kita mengandalkan kepada kebaikan-kebaikan yang besar. Jangan pernah kita mengandalkan kepada amalan-amalan yang kita lihat anggap luar biasa. Tapi justru amalan-amalan yang kecil yang kita dawam melakukannya, yang kita sendiri ikhlas mengerjakannya, lebih terselamatkan dari perbuatan riya, lebih terselamatkan dari perbuatan sum'ah, maka bisa jadi inilah amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, jangan kalian anggap amalan sekecil apapun, karena boleh jadi disitulah letak rahmat Allah. Dan sebaliknya, jangan anggap kemaksiatan sekecil apapun jangan kau remehkan, sehingga engkau mudah untuk melakukannya. Karena boleh jadi disitulah letak laknat Allah. Nah, ini ikhwat iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, di antara buah muraqabah. Yang pertama adalah keimanan. Yang kedua, buah dari muraqabah itu adalah al-bu'd 'anil maksiyah, dijauhkannya seseorang dari kemaksiatan. Dijauhkannya seseorang dari kemaksiatan. Kalau orang memiliki perasaan muraqabah, maka dia akan berupaya untuk menjauhi segala macam kemaksiatan. Ikhwatul iman tahu, sesuatu yang makruh misalkan dihukumi oleh seseorang makruh. Makruh itu secara bahasa dari kata karoha. Karoha itu sesuatu yang dibenci. Ya, sesuatu yang dibenci. Makruh itu. Orang yang memiliki keimanan yang luar biasa, maka dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan bencinya Allah. Walaupun secara hukum fikih dia tidak masuk kepada haram. Apalagi yang haram gitu. Apalagi yang haram. Yang makruh saja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Kenapa? Karena tadi dia tidak mungkin
membuat zat yang diharapkan cintanya, membuat zat yang diinginkan keridhaannya, justru yang dia dapatkan adalah kemurkaannya. Justru yang dia dapatkan adalah kebenciannya. Yang dia cari selalu keridhaannya. Yang dia cari selalu cintanya. Hal ini disukai tidak nih? Kalau kita punya bos, kalau kita mengharapkan bos kita mencintai kita, maka kita akan sebisa mungkin melakukan segala sesuatu yang bisa mendatangkan cintanya. Kalau kita tahu bos kita tidak senang melakukan itu, maka kita tidak mungkin melakukan itu. Kalau kita ingin menyajikan makanan kepada bos kita, sementara bos kita tidak senang makan satu makanan, misalkan contoh dia tidak senang udang, misalkan, maka kita tidak akan menyajikan udang. Walaupun hukumnya apa? Dia cuma tidak senang. Tapi kita menjaga. Bagaimana dengan hukum-hukum syariat ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in? Sebagian orang ada yang memudah-mudahkan urusan-urusan yang makruh. Sebagian orang ada yang menganggap yang makruh itu ya halal gitu kan. Nah ini coba, di mana letak keimanannya? Sekali lagi hukumnya memang makruh, tetapi makruh secara bahasa adalah karoha yakrahu, makruh ya. Sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci. Makanya kata Hasan Al-Basri, orang yang memiliki perasaan muraqabah yang tinggi ya. Ini karena tadi keimanannya sudah luar biasa. Dia tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram. Dia tidak hanya meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Dia tidak hanya meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Bahkan dia bisa meninggalkan segala sesuatu yang hukumnya mubah atau hukumnya halal karena takut terjerumus kepada israf, dan israf itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Contoh misalkan gini, kita sering mungkin seneng ya makan di all you can eat, di Shabu Hachi atau di mana lah ya, Hachi Grill atau di mana lah yang all you can eat. Kadang karena kita mau makan di situ, itu sorenya sudah puasa itu. Sorenya sudah puasa, dia tidak makan ya, makan malam tidak, dilewat gitu kan. Kenapa? Karena rencana makannya siang besoknya ya. Yang dia makan halal. Dia bayar gitu kan. Tetapi karena tadi dia punya niat ingin memakan semuanya halal. Nah, Hasan Al-Basri beliau mengatakan orang solih itu meninggalkan sesuatu yang asalnya halal, yang asalnya mudah, yang asalnya mubah, tapi dia takut terjerumus kepada hukum israf. Innallaha la yuhibbul musrifin, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang yang terlalu berlebih-lebihan walaupun itu hukumnya halal, ikhwati iman. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang memang dimakruhkan oleh Allah? Bagaimana dengan hal yang diharamkan oleh Allah? Jelas ya, orang yang memiliki keimanan yang tinggi, memiliki sifat muraqabah yang luar biasa, dia akan senantiasa menjauhi segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebenciannya. Betul tidak? Ya. Selalu begitu insya Allah. Ya bayangkan saja kalau kita punya bos, kalau kita punya teman, ya, kalau teman kita tidak senang dengan, kalau kita punya kebiasaan apa, kita akan menjaga itu. Supaya apa? Supaya teman kita tidak merasa risih terhadap kita. Al-bu'da 'anil ma'siyah. Ini adalah salah satu di antara apa? Buah daripada muraqabah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan di antara jalan menuju muraqabah itu adalah ketika seseorang mampu menjaga amaliyah-amaliyah batinnya. Kalau orang mampu menjaga amaliyah-amaliyah batinnya, maka dia akan bisa menjaga gerakan-gerakan lahirnya. Jadi kalau amaliyah batinnya, bisikan-bisikan hatinya bisa terjaga, maka tentu kata Ibnu Qayyim, amaliyah zahirnya akan lebih terjaga lagi. Sebaliknya, kalau amaliyah batinnya, amalan-amalan hatinya tidak terjaga, tadi dalam kesendirian dia bisa melakukan apa saja, maka amalan zahirnya itu nggak akan ada yang beres, kecuali beresnya itu hanya untuk dilihat oleh manusia. Kalau seseorang menjaga dalam rahasianya bersama Allah, maka dia bisa menjaga amaliyah-amaliyah dalam keramaiannya.
Jadi kalau dia bisa menjaga amaliyah dalam kesunyiannya, maka tentu dia bisa lebih menjaga lagi dalam keramaiannya. Nah ini al-bu'd 'anil ma'siyah. Orang yang diberikan muraqabah, orang yang mendapatkan muraqabah, pasti dia akan menjauhi segala macam bentuk maksiat. Segala macam yang haram jelas akan dia tinggalkan. Segala yang makruh dia usaha untuk tidak lakukan. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan cinta Allah akan dia kerjakan, sekecil apapun yang penting bisa mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Seperti itu ikhwatu iman. Yang ketiga, buah daripada muraqabah itu adalah tahsinul ibadah wa ada'uha ala akmali wajhi. Dia akan senantiasa memperbaiki ibadahnya. Dia akan senantiasa memperbaiki ibadahnya dan dia menyempurnakan usaha amal solehnya hanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Jadi tahsinul ibadah, sebagaimana hadis yang pertama yang pernah kita baca. Yang namanya ihsan, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Beribadalah kalian sebagaimana engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Bayangkan ikhwati iman, kalau kita bekerja di sebuah ruangan, kemudian ada CCTV yang senantiasa mengawasi kita, maka setiap pekerjaan kita akan kita baguskan. Setiap pekerjaan kita akan kita baguskan, setiap perilaku kita akan kita jaga, kita tidak akan berani mengangkat kaki ke meja, kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang bahkan mungkin hanya sekadar mainin pensil juga kita tidak mau. Kenapa? Karena ada CCTV yang mengawasi kita dan CCTV tersebut langsung link ke bos kita. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bahkan sholat kita, kalau kita meyakini bahwa Allah melihat kita, mengawasi kita, ada di hadapan kita, tidak mungkin sholat kita meleng. Tidak mungkin sholat kita meleng. Kata Nabi SAW, pencuri yang terburuk adalah pencuri dalam sholat. Rukunya tidak diperbaiki, matanya kemana-mana, memperhatikan gerakan sholat orang lain. Ya, gimana coba? Dia merasa bahwa Allah tidak melihatnya. Makanya kata Ibnu Manzur rahimahullah, beliau mengatakan, man raqaballahu ahsana amal. Barang siapa yang merasa ditatap, dilihat oleh Allah, maka dia akan memperbaiki amalan-amalannya. Maka dia akan memiliki amalan yang terbaik, kata Ibnu Manzur. Kalau orang memiliki perasaan ditatap, dilihat oleh Allah, maka dia akan memperbaiki amalannya. Nah, renungan bagi kita, kalau amalan kita belum baik, kalau sholat kita belum khusyuk, kalau bacaan kita belum kita pahami, ini menunjukkan bahwa sifat muraqabah kita masih rendah, sifat iman. Muraqabah kita masih rendah. Ya bagaimana mungkin kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak pahami, sementara bos kita melihat kita. Ada kertas di hadapan kita, ada pensil di hadapan kita, ada penggaris di hadapan kita. Kita tidak ngerti ini bagaimana nih cara mengerjakan ini. Instruksinya nggak jelas ini. Apakah cuma dimainin-mainin aja tuh penggaris, pensil, sama kertas itu? Allah menugaskan kita sholat, beribadah, sementara kita tidak tahu. Taunya cuma gerakan-gerakannya saja. Kita tidak paham apa isi Al-Fatihah. Kita tidak paham doa ruku. Kita tidak paham doa i'tidal. Semuanya kita tidak paham. Kita hanya melantunkan saja. Kita hanya melantunkan saja. Subhanallah, saya nggak ngerti apa itu subhanallah. Mungkin gugur, kewajibannya gugur. Kewajiban sholatnya gugur. Tetapi hanya sebatas itu saja. Dia tidak memahami makna tujuan dari sholat itu sendiri, ikhwatul iman. Makanya kalau dia memiliki perasaan muraqabah, dia akan senantiasa memperbaiki amalan-amalan hariannya. Amalan-amalan yang penting. Jadi kalau selama ini kita bertanya kenapa saya tidak khusyuk, ya salah satu penyebabnya kita tidak merasa kita diawasi oleh Allah. Kalau kita ingin mempersembahkan pekerjaan yang terbaik, kalau kita ingin mempersembahkan amalan yang terbaik, maka salah satunya apa? Salah satunya kita harus merasa bahwa bos kita melihat kita. Bahwa bos kita melihat kita. Rasulullah SAW bersabda, "U'budillaha ka'annaka tarah." Ini dari Mu'adz bin Jabal
beliau mengatakan, ya Rasulullah, ausani, berilah aku wasiat. Kemudian kata Nabi SAW, u'budullaha ka'annaka tarah. Sembahlah Allah sebagaimana engkau melihatnya. Wa'dud nafsaka minal mauta. Persiapkan bekal untuk kematianmu. Kata Nabi SAW, wa in syi'ta an ba'ataka bima huwa amlaku bika min hadza kullu. Kata Nabi SAW, kalau engkau mau, aku akan beritakan segala sesuatu yang bisa menguasai itu semua. Nabi mengatakan kepada apa? Nabi mengisyaratkan kepada lisannya. Semua itu harus diawali dengan lisan, ikhwata iman. Kalau lisan kita bisa terjaga, kalau lisan kita bisa jaga, ya, maka amalan-amalan lain juga bisa kita jaga. Orang kalau yang sepele, kalau yang dia anggap sepele bisa dijaga dengan penuh kehati-hatian, apalagi amalan-amalan yang besar. Makanya kata Nabi SAW, sembahlah Allah sebagaimana engkau melihatnya. Kemudian persiapkanlah bekal untuk kematianmu. Jika engkau mau, aku akan beritakan hal yang bisa menguasai itu semua. Jadi kalau engkau bisa menjaga hal ini, maka engkau bisa menguasai semuanya. Artinya apa? Engkau bisa merasa bahwa engkau melihat, bahwa Allah melihat engkau dalam setiap keadaan. Apa? Lisannya dijaga dulu. Jadi kalau kita sudah bisa menjaga lisan, maka sifat muraqabah dalam perbuatan-perbuatan yang lain akan kita miliki. Jadi setiap kita mau ngomong, Allah melihat kita. Nah, kalau lisan kita sudah terjaga, ya, maka perbuatan yang lain bisa lebih terjaga lagi. Nah, kalau kita punya perasaan tersebut, maka tadi amalan-amalan kita akan jauh lebih baik lagi. Termasuk sholat, ya, termasuk sholat. Sholat kita akan kita perbaiki, kita akan belajar lagi, terus belajar. Seorang ulama pernah mengatakan, kalau seseorang itu diberi usia 60 tahun atau 70 tahun, maka setengah usianya itu tidak akan pernah cukup, atau seluruh usianya itu tidak akan pernah cukup untuk mempelajari agama atau din ini. Din ini. Tentu kita tidak berniat, bukan tidak berniat, ya. Bukan satu keharusan mengetahui seluruh perkara agama ini, bukan. Tetapi ada hal-hal yang wajib kita ketahui, yakni amalan-amalan yang menjadi keseharian kita. Minimal ya tadi sholat, ya. Sholat kita harus benar-benar kita pahami bacaannya, seterusnya. Salah satu caranya adalah kita merasa bahwa Allah melihat kita. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu sementara kita sendiri tidak paham apa yang kita kerjakan. Nah, kalau kita memiliki perasaan muraqabah ikhwati iman, insya Allah, ya, ibadah kita akan jauh lebih baik lagi, insya Allah. Kemudian yang keempatnya, buah dari muraqabah itu adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Orang yang memiliki muraqabah, insya Allah dia akan belajar untuk menjadi orang yang ikhlas. Di dalam Al-Quran ada yang mukhlis, ada yang mukhlas. Kalau mukhlas itu setiap perbuatannya benar-benar ikhlas kepada Allah. Tapi kalau mukhlis mungkin hanya dalam amalan tertentu saja dia ikhlas, tapi dalam amalan yang lain masih bisa tergoyahkan. Sementara mukhlas itu dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan, semua perbuatannya itu hanya untuk Allah saja. Makanya hanya ada beberapa orang saja di dalam Al-Quran yang secara spesifik disebut sebagai orang yang mukhlas. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah salah satu orang yang disebut oleh Allah memiliki gelar mukhlas. Ketika Nabi Yusuf dalam keadaan yang menguntungkan, ikhwati iman, dalam keadaan yang menguntungkan, ujiannya berat nih, ya. Ujian kesenangan Nabi Yusuf berat. Selain ujian penderitaan, Nabi Yusuf juga ada ujian kesenangan. Berada di tempat yang jauh. Jauh dari keluarga, jauh dari orang yang dia kenal, jauh dari teman-temannya, menjadi orang yang asing. Tapi dia diinginkan oleh seorang perempuan yang cantik, oleh seorang perempuan yang kaya raya,
dia bisa membeli segalanya, dia bisa menutup mulut para penjaganya. Diajak berzina, diperdaya, ditipu, dikerem, disangkanya Nabi Yusuf mau melayaninya. Tapi Nabi Yusuf bukannya tidak suka sama Zulaikha, itu bukannya tidak suka, Nabi Yusuf juga suka. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu suka kepada Yusuf, Yusuf pun suka, tertarik. Jadi kata siapa Nabi Yusuf itu lari karena dia tidak tertarik, Nabi Yusuf juga suka. Sebagai manusia biasa, dia punya syahwat, dia juga suka sama Zulaikha, dia juga tertarik. Tapi lihat bagaimana ikhlasnya Nabi Yusuf. Ikhlasnya Nabi Yusuf. Dia terjaga dari perbuatan maksiat. Dia lari. Fastabaqal bab. Dia berlomba mengejar pintu. Nabi Yusuf berlomba untuk membuka pintu supaya bisa kabur. Sementara Zulaikha berlomba mengejar pintu untuk apa? Untuk menutup pintu, menguncinya. Nah, ini mukhlas ini. Jadi orang yang ikhlas dia terjaga dari segala macam keburukan. Setiap perbuatannya selalu disandarkan kepada Allah. Bagaimana kisah 3 orang yang berada di dalam gua. Itu semuanya berdasarkan keikhlasan mereka. Itu semuanya karena mereka menyandarkan dirinya kepada sifat muraqabah bahwa Allah melihatnya. Ada orang yang dititipi upah, orangnya tidak ada, kemudian upahnya digolangkeun gitu ya. Kemudian menjadi banyak, begitu orangnya datang diberikan semuanya. Kenapa? Karena dia yakin Allah melihatnya. Ada orang yang senantiasa mengasih memerah susu, kemudian orang yang pertama yang dikasih adalah orang tuanya. Ketika orang tuanya tidur, tetap dia jaga karena biar orang tuanya dulu yang meminumnya. Karena apa? Karena Allah melihatnya. Dia meyakini ini ada baktinya. Yang ketiga, ada orang yang menginginkan saudara sepupunya, dia berhasrat untuk memiliki saudara sepupunya dengan cara yang haram, tapi kemudian kata si perempuan itu, takutlah engkau kepada Allah, kemudian dia tidak jadi melakukannya. Ini semuanya karena keikhlasan ikhwatul iman. Ikhlas amalannya disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Mungkin sedikit satu lagi ya, kamu tolong tambah 1 menit ya. Al-jannah. Al-jannah. Orang yang mendapatkan sifat muraqabah, orang yang memiliki sifat muraqabah, maka janji yang terbesarnya adalah al-jannah. Al-jannah. Insya Allah Allah akan memberikan surganya kepada orang-orang yang mereka itu benar-benar merasa ditatap, dilihat, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam Quran suratul Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang takut dengan pengawasannya, orang-orang yang takut dengan Allah yang tidak terlihat, maka bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar adalah surganya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ustadz Gun sudah menyampaikan kajian di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian subuh Bait Al-Hikmah Khalifah Tour series kedua akan berakhir di tanggal 31 Maret 2022. Namun jangan khawatir, akan dilanjutkan dengan kajian spesial di bulan suci Ramadan. Ya, inilah jadwalnya setiap hari Senin, Jumat di Bada Asyar pukul 15.30 sampai dengan 16.30. Insya Allah dengan para asatidz kita ya, jadwalnya sudah ada. Dan ini kajian di akhir pekan, Sabtu dan Minggu, Bada Duha pukul 10 sampai dengan pukul 11.30. Ada Mbak Utik, ada Pak Dr. Ali Firdaus, ada Pak Dr. Tauhid Azhar, juga ada Pak Ustadz Dr. Ijazah Haji Lukman Abdul Rahman. Simak dan insya Allah mudah-mudahan menjadi amalan untuk senantiasa kita berada di amalan ibadah yang spesial ya. Dan ini Ramadan, program umroh. Daftarkan segera untuk umroh Ramadan di tanggal 14 April 2022. Juga ada umroh di bulan Syawal, Lailatul Qadar. Untuk program Lailatul Qadar
juga ada program umroh untuk program Syawal. Silakan daftarkan kepada para petugas yang sudah ada di kolom chat fitur ya, termasuk pendaftaran haji. Silakan daftarkan buat para putra putri kerabat saudara yang usianya sudah di atas 12 tahun, sudah bisa mendaftar untuk haji. Masa tunggunya hanya 7 tahun. Tetapi jika tidak ingin antrian menunggu terlalu lama, ya, menunggu antrian terlalu lama, silakan dapatkan melalui paket visa haji Furoda, insya Allah. Ya. Dan ini Ustadz, bagi Bapak Ibu yang ingin memesan kurma, alhamdulillah sudah ada kurmanya, stoknya sudah ready di kantor Khalifah untuk kurma ajwa dan kurma sukari. Hubungi para petugas yang ada di Khalifah Tour. Ustadz, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan, terutama dari, saya akan bacakan dulu dari Pak Muhammad Faja. Ya. Izin bertanya Ustadz, kita tahu bahwa jika kita menasehati orang, apa yang tidak kita lakukan, kita mendapat dosa seperti tercantum dalam surat Asy-Syaff ayat 2 dan 3. Hal ini juga didukung oleh salah satu hadis Nabi yang menceritakan penasehat yang masuk neraka karena dia menasihati orang-orang apa yang dia tidak lakukan. Ini bagaimana cara menyingkapi ketakutan untuk menasehati orang karena khawatir kita belum melakukan apa yang akan kita lakukan. Monggo Ustaz. Gini, ya pertama Quran surah As-Saff tadi, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Besar sekali kemurkaan Allah bagi orang-orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Mengatakan tapi tidak mengerjakan. Artinya ketika ucapan ini ditujukan kepada hal-hal yang memang yang bersifat haram misalkan. Tidak boleh mencuri tapi dia mencuri. Tidak boleh menipu tapi dia menipu. Sementara kalau menasehati dalam urusan-urusan kebaikan, ini adalah sesuatu yang kita harus berlomba dengannya. Bisa jadi saya menasehati seseorang untuk tahajud, tapi saya sendiri belum bisa. Ini tidak terancam dengan dalil tadi. Kita menasehati nih, kalau kamu ya, kalau bisa jaga sholat duha, jaga witir. Sementara kitanya sendiri belum bisa maksimal gitu. Nah ini perlombaan ini, bisa jadi dengan kita mengucapkan itu, dengan kita menasihati orang seperti itu, menganjurkan orang dalam kebaikan, bisa jadi justru kita pun termotivasi dengan itu. Jadi yang terancam dengan kabura maqtan indallah adalah orang yang mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaannya. Tadi dia melarang yang haram tapi dia mengerjakannya. Tapi kalau untuk urusan-urusan kebaikan, ini adalah salah satu sarana justru supaya kita makin termotivasi. Kamu tuh harus tahajud dong, gitu kan? Tapi dia tidak menyelisihi tahajudnya. Yang nggak boleh itu menyuruh orang tahajud, tapi dia menyelisihi tahajud. Dia anti tahajud. Tapi kalau dia belum bisa melakukan tahajud, kalau dia masih belum tiap malam tahajud, tapi menyuruh orang lain, itu insya Allah nggak apa-apa. Itu termasuk memotivasi. Itu fastabiqul khairat insya Allah. Jadi yang nggak boleh itu dia menyuruh tahajud tapi dianya anti tahajud. Dia menyuruh infak tapi dianya anti infak. Dia nggak pernah berinfak. Nah, ini diancam oleh Allah. Tapi kalau dia menyuruh berinfak tapi dia sendiri belum bisa setiap hari, belum bisa maksimal, tapi dia tetap punya keinginan, ya kan? Nah ini nggak apa-apa insya Allah Pak. Jadi tergantung situasinya. Yang dimaksud dengan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, termasuk tadi ya hadis yang disampaikan tadi, benar itu adalah orang-orang yang tidak sesuai antara ucapannya dengan perbuatannya, artinya sangat bertolak belakang. Bukan berarti dia belum bisa melakukannya gitu. Ya, kalau dia belum bisa melakukannya tapi dia punya keinginan, sementara lisannya biasa menasehati, lisannya biasa mengajak orang. Artinya ini sama-sama sebetulnya dia mengajak dirinya sendiri gitu. Sama-sama dia mengajak dirinya sendiri. Insya Allah itu tidak akan terancam oleh kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allahu taala alam.
Baik Ustadz. Ustadz izinkan saya memanggil Ibu Yuniarti. Assalamualaikum Bu Yuniarti. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Boleh langsung pertanyaannya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz. Jadi kalau misalkan kita udah berbuat baik, tapi kebaikan itu kadang-kadang saya tuh masih merasakan ya kalau misal sampai sekarang itu kebaikan saya tuh kadang-kadang suka dihina sama orang gitu, Pak Ustadz. Tapi saya sendiri perasaan saya tuh nggak pernah menyakiti orang gitu, Pak Ustadz, kalau berbicara. Tapi kalau saya bersedekah atau beramal kebaikan dinilai sama orang itu selalu salah. Jadi kalau kita secara begitu, misal yang kedua saya bertanya lagi, kalau ada orang berbuat kesalahan sampai ajalnya menjemput itu lupa meminta ampun kepada Allah, itu kita harusnya bagaimana, Pak Ustadz? Apa itu mendapat hukuman apa enggak, Pak Ustadz, di alam kuburnya, di jalan pertanyaannya. Ustadz Gunggun. Ya. Pertama, sebagaimana nasihat Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengatakan al-amalu li ajlin nas asyirik, tarkul amal li ajlin nas ar-riya. Beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia riya. Amalan yang ikhlas adalah amalan yang hanya dipersembahkan untuk Allah, kita tidak peduli dengan ucapan, celaan, cibiran, pujian, sanjungan, nggak peduli. Itu amalan yang ikhlas. Artinya kalau kita beramal, maka akan ada orang-orang yang memang menjadi komentator. Dan ini di zaman Nabi juga ada. Seperti ketika Nabi meminta sedekah untuk modal perang Khandaq. Sehingga para sahabat ada yang kalau mereka pedagang, mereka memberikan sedekah yang luar biasa. Seperti Abdurrahman bin Auf memberikan 8.000 dirham. Ya banyak. Tapi ada di antara mereka yang tidak bisa, hanya memberikan satu sok kurma. Satu sok kurma berapa sih? Dan seberapa satu sok kurma itu? Nah, orang-orang munafik ada yang mencibirnya. Tetapi orang yang ikhlas karena Allah, dia tetap berjalan tegak ya menuju Rasulullah. Saya hanya memiliki ini adalah hasil usaha saya. Justru sedekah yang kita anggap remeh oleh orang-orang munafik remeh, ya hanya satu sok kurma, justru itu bisa menggetarkan aras. Kenapa? Ingat bahwa Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh sedekah besar kita. Yang Allah butuhkan adalah keikhlasan dan kesungguhan kita dalam bersedekah. Itu satu ya. Jadi kalau kita bersedekah jangan pedulikan manusia. Kalau kita tahu bisanya cuma itu, mampunya cuma itu, maka lakukan. Yang kedua, kalau orang tidak memohonkan ampun, kalau orang tidak mendapatkan ampunan, ya jelas ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi. Kalau kita tidak pernah memohon ampun, lupa memohon ampun, ya jelas ada konsekuensi. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk memohon ampun, biar tidak ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita tidak sempat, ya makanya kan tadi, kenapa taubat harus dilakukan sebelum waktunya habis. Kapan waktunya habis? Ketika matahari terbit dari barat, ketika apa? Ketika ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Baru sampai tenggorokan, baru ingat tuh, saya belum istighfar. Ya wayahna dia akan mendapatkan konsekuensi dari dosa-dosanya. Ya, termasuk ketika masuk alam kubur. Kubur itu adalah manzilatul ula. Kubur adalah tahapan pertama orang mendapatkan kebaikan atau kesengsaraan. Kalau mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, dia akan sulit setelahnya. Allahu ta'ala a'lam. Baik, Ustadz Gun, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan buat Pak Muhammad Faza dan Ibu Yuniarti bisa terjawab ya pertanyaannya. Ustadz, sudah jam 6:05. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekaman tausiah ini dan rekaman dari Asatidz di kajian sebelumnya bisa disimak kembali di YouTube channel Khalifah ya. Di subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya insya Allah. Ayo gabung juga di channel Telegram baik Hikmah Khalifah Tour ya untuk mendapat info kajian subuh setiap harinya. Dan jazakallah khairan katsira bagi ibu bapak yang sudah bersedekah mensupport kajian subuh pagi ini. Mudah-mudahan setiap ladang amal sekecil apapun Allah catat sebagai amal zariah dan menjadi pahala yang terus mengalir
Ya, mudah-mudahan berkah dan mendapatkan syafaat kelak, ya, menjadi syafaat setiap amal sedekahnya. Ustadz, sudah jam 6:05 di belahan timur kami di Antapani. Kalau di Lembang jam berapa? Jam 7 pagi. Ya, Antapani itu antara cinta tapi tak berani. Kalau Lembang itu antara dilema dan bimbang ya. Jadi harus disinergikan supaya mendapatkan energi positif ya, insya Allah. Masya Allah. Ya, saya suka ingat Ustadz Daang kalau main apa? Ya, Ustadz Racing. Ustadz singkatan. Ustadz Racing. Baik, Ustadz Gun boleh dipimpin doa terakhir. Baik, insya Allah. Setelah kajian. Baik, kita akhiri ya kajian kita. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, Allah ridhoi, Allah cintai, sehingga itu menjadi bekal kebaikan kita nanti di yaumil akhir. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna abiduk banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Gun atas penyampaian materinya, dan Ibu Bapak mohon doanya rombongan umroh Khalifah Tur dan Mumtaz itu berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan sehat, soleh, berkah, dan doakan mudah-mudahan lancar ya ibadahnya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih Bunda Empet, terima kasih guru-guru kami yang sudah hadir, terima kasih Pak Haji Rustam Sumarna. Mari kita sama-sama Ibu, mari kita akhiri dengan ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok insya Allah kajian qiraah Al-Quran akan disampaikan oleh Ustadz Agus Salim Hasanuddin SUD ya. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.